Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjerita. Saya akan membahas mengenai contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, simaklah video berikut ini. Kamu gak boleh ngelakuin hal itu. Kamu jangan putus asa. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Nah, video tadi adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran HAM, di mana di dalam video tersebut diceritakan ada salah seorang siswi di sekolah menengah atas yang diperlakukan tidak baik oleh beberapa orang teman sekelasnya. Seperti si siswi ini sering dihina, diejek dikarenakan penampilannya yang dinilai terkesan cupu, culun, dan bahkan di dalam kelas pun si siswi ini tidak mempunyai seorang teman pun sehingga dia seringkali diganggu oleh beberapa orang siswi lainnya. Bahkan dia juga sering mendapatkan teror berupa kiriman foto di WA yang bertuliskan dasar si cewek cupu. Nah, perilaku tersebut membuat si siswi ini lama-kelamaan menjadi down, tertekan, stres, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Perilaku seperti ini disebut dengan bullying. Bullying termasuk pelanggaran HAM. Kenapa? Karena bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan. Perilaku ini dapat bermacam-macam bentuknya, mulai dari penghinaan verbal, kekerasan fisik, pemerasan, intimidasi, diskriminasi sara, hingga cyberbullying. Dan semua itu dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Bullying yang dilakukan dalam video tadi adalah bullying dalam bentuk secara verbal, di mana bullying ini adalah bullying yang paling mudah dan sering dilakukan. Contoh dari bullying ini diantaranya yaitu mencemooh, menghina, perkataan pelecehan, kritikan kejam, fitnah, dan julukan nama. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat bullying tertinggi di dunia. Berbagai macam kasus bullying pernah terjadi di negara kita ini. Yang biasanya kasus ini sering terjadi di sekolah dan paling banyak bullying terjadi di media sosial. Dan pelaku bullying ini akan mendapatkan hukum yang adil dan benar sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Solusi yang dapat kita lakukan agar bullying ini tidak terjadi lagi, yang pertama adalah tunjukkan prestasimu. Maksudnya, yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu untuk menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan pekerjaan. Sehingga, lama-kelamaan si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa si korban tidak terkalahkan. Yang kedua adalah jalin pertemanan dengan banyak orang. Mengapa? Karena ketika korban bullying memiliki banyak pertemanan, maka si pelaku bully akan berpikir dua kali untuk menindasnya. Yang ketiga adalah timbulkan rasa percaya diri.
Yang keempat, jangan mudah terpancing untuk melawan. Maksudnya, si korban bully harus tetap bersikap sabar dan tenang. Kemudian yang kelima adalah jadikan bullying sebagai semangat untuk menuju kesuksesanmu. Kemudian yang keenam adalah jangan tunjukkan sikap takut yang sedih. Jika enam tersebut masih tidak bisa dilakukan, hal yang terakhir yang dapat dilakukan adalah laporkan kepada pihak yang berwenang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.